Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama saya, Iman Biandika, Taruna Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Oke, di sini saya bakalan menjelaskan tentang perbedaan antara tes pada saat zaman saya dengan tes tahun 2019. Waktu itu saya kan udah janji untuk interview sama junior-junior saya, tapi belum ada waktu sampai sekarang, dan alhamdulillah di saat ini saya udah ada waktu. Dan untuk itu saya bakalan langsung tanya ke mereka tentang perbedaan antara tahun 2017 sama 2019. Terus saya sekarang tingkat 3 angkatan 2017, dan junior yang saya tanyakan ini adalah 2019. Maka kalau sekarang masih tingkat 1. Maka dari itu saya akan memperkenalkan diri mereka ke kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Muhammad Zuri Falah, kelas instrumentasi 3D NPT 41190085. Siap, terima kasih. Asal Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Randy Adam Maulana, NPT 41190041, asal Tangerang, kelas instrumentasi 3D. Siap, terima kasih. Baik, setelah memperkenalkan diri, sekarang saya akan mereview lagi tentang waktu pada saat zaman saya. Jadi waktu zaman saya itu dimulai dari SKD dulu ya. Waktu SKD itu di zaman saya tuh tidak ada sistem minus, dan untuk rentang nilai minimumnya pun saya juga udah lupa. Tapi kalau untuk yang di 2019 itu SKD-nya sama juga, tidak ada rentang minus, dan untuk nilai-nilai minimum yang harus dipenuhi tiap kriteria itu ada di video saya sebelumnya di sini. Dan pada saat itu, dan waktu zaman saya dulu SKD itu yang penting kita tuh harus memenuhi nilai minimum. Dimana kalau kita memenuhi nilai minimum, insya Allah kita bisa langsung lolos ke tes SKB-nya. Nah, kalau untuk yang 2019 nih, saya akan tanyakan langsung ke mereka tentang pengalaman mereka. Izin jawab ya, Bang. Iya, silakan. Kalau untuk SKD, mungkin sistemnya sama kayak senior-senior kami tahun 2017. Batas minimumnya itu sama juga, bisa dicek di video Bang Fimar yang di atas ya. Harus subscribe, oke. Izin Bang, pas SKD juga kalau dibilang tuh intinya sih pelajarannya juga pelajarannya ada. Kalian bisa beli buku latihan soal yang dikeluarin sama alumni dari STMKG. Saya juga waktu itu buat tes ini cuma pakai 1 buku doang, dan itu alhamdulillah sih bagus banget bukunya. Sama saya juga. Nah, sekarang untuk SKB ya. Kalau waktu pas zaman saya sih SKB-nya itu ada nilai mati. Jadi untuk matematika, fisika, dan juga bahasa Inggris itu minimal adalah skornya 25. Seandainya nih kalian dapat nilai matematika 100, nilai bahasa Inggrisnya 100, tapi nilai fisikanya misalkan cuma 25, nah itu tetap lulus juga. Tapi kalau misalkan nilai fisika kalian itu sampai di bawah 25, misalkan 24 atau 23, tapi yang lainnya 100, tetap kalian akan gugur. Nah, terus mulai di sini juga di SKB ini ada nama sistem rankingan. Jadi walaupun misalkan nanti kalian memenuhi syarat, kalau zamanku ya, kalau misalkan kalian memenuhi syarat, tapi ranking kalian itu nggak masuk di ranking provinsi, tetap kalian nggak akan bisa lanjut. Nah, kalau untuk yang 2019, Izin jawab Bang Fimar. Kalau untuk SKB itu nilai matinya, pokoknya jangan sampai 0 nilainya. Kalau kalian bener 1, bener 2 itu kalian bakal lolos. Nah, tapi balik lagi nanti bakal diseleksi lagi di tingkat provinsi. Kalau nilai kalian memenuhi tapi di kuotanya tidak masuk kuota, itu kalian akan gugur otomatis. Mungkin ada tambahan dari Anda? Enggak sih, udah jelas kayak gitu. Lalu saya juga pas 2 MTK ingat banget nilainya cuma 15, itu nggak tahu yang tentukan berapa ya. Nggak Mungkin tertiga mungkin. mungkin. Ya mungkin benar 3 lah. nilai SKB-nya itu tergantung soal. Semakin sulit soal kalian, maka nilainya akan semakin tinggi. Nilai minimum dari SKB itu satu soal kalau nggak salah nilai 3. Nah, kalau misalkan soalnya susah itu nilainya 5. Terus kalau seandainya juga nih SKB itu kalian jangan sampai ada yang nggak diisi, karena nggak ada sistem minus pada saat SKD maupun SKB. Jadi apapun yang terjadi lebih baik kalian ngisi semuanya aja. Lalu lanjut ke tes kesehatan. Kalau di zaman saya tes kesehatannya itu kayaknya sama sih untuk semua angkatan juga. Tes kesehatan itu dimulai dari kalau misalkan kalian memenuhi kuota SKB, kalian akan lulus ke tes kesehatan. Nah, untuk yang pendaftar dari Jabodetabek, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, terus juga kayak daerah kayak Jawa Barat itu semuanya insya Allah bakalan tesnya di STMKG langsung.
dan itu nanti kalian bakalan tesnya itu di Poliklinik STMKG. Kalau di zaman saya kalau nggak salah itu bayarnya sekitar 750.000. Untuk tes kesehatan itu kita dicek seluruh badan. Oh ya benar tadi kata Bang Vimar, kalau untuk wilayah Jabodetabek dan sekitaran Jawa Barat itu kita bakal tes langsung di STMKG. Dan untuk daerah yang lainnya itu akan tes di RSUD masing-masing atau rumah sakit di daerah kalian masing-masing. Nanti bisa dikirimkan lewat pos atau via apapun ke STMKG. Dan untuk pemeriksaan kesehatannya itu meliputi seluruh badan. Jadi kayak ada toraks, rekam jantung, terus tes postur badan juga ada, tinggi badan, ya pokoknya mencakup semuanya lah, agar tidak terjadi kendala saat kalian masuk pendidikan nanti. Jangan lupa juga ada tes mata juga yang pasti. Berapa silinder ya kalau misalkan? Maksimal minus 2. Jadi kalau hampir kelewat juga di zaman saya dulu kalau misalkan tes wawancara kebugaran dan kesehatan itu semua digabung. Jadi kesehatan, kebugaran, wawancara itu sebetulnya dalam satu paket. Nah, berbeda sama tahun 2019. Kalau 2019 itu setelah SKB kalian harus tes kesehatan dulu. Nanti kalau tes kesehatannya lanjut, kalian bakalan lanjut ke tes kebugaran dan juga wawancara. Beda sama angkatan saya. Kalau angkatan saya itu setelah tes SKB kita langsung tes tes kesehatan. Habis tes kesehatan, nanti kita langsung lanjut ke kebugaran dan wawancara tanpa ada sistem gugur. Tapi kalau misalkan di tahun 2019 itu memang sudah ada sistem gugurnya. Untuk zaman saya di tahun 2017 tes kebugarannya itu adalah lari mengelilingi lapangan luar STMKG sebanyak 7 kali. Jadi itu lapangan luar jadi itu kalau saya lapangan luarnya sama yang pas tahun 2019 itu agak berbeda ya. Kalau di zaman saya dulu lapangan luar STMKG-nya itu agak sedikit lebih luas dan itu wajib 7 kali. Nah, udah 7 kali itu kalau dihitung-hitung itu hampir 3 kiloan gitu. Nah, kalau untuk 2019 agak sedikit berbeda. Ini Bang, kalau untuk yang 2019 sendiri itu sebanyak-banyaknya. Untuk tracknya juga sama di lapangan luar STMKG. Ya terus juga berbagi pengalaman aja, dulu juga saya bisa dibilang tuh rombongan paling terakhir parah. Juga itu nggak menutup kemungkinan kalian diterima sih kalau di zaman saya. Ya pokoknya maksimalin usaha kalian lah yang pas jasmani. Soalnya saya juga dulu punya pengalaman sempat 2 kali ikut instansi lain kepolisian. Jadi insya Allah kalau untuk jasmani, untuk lari ya masih bisa di depan lah. Pokoknya pas waktu jasmani tuh kalian rajin-rajin berlatih lah. Kalau tips dari saya sih, saya dulu sering lari siang. Lari siang, terus kalian pakai parasut, kalau bisa jaket parasut. Itu kalau misalkan kalian udah lepas jaket parasut itu dan kalian larinya pagi-pagi, itu bakalan enteng banget, bakalan nggak berasa apapun. Pokoknya kalian bakal kenceng lah larinya dan nafas kalian kuat. Ya, dinambahin ya kalau misalkan itu buat acuan aja sebenarnya tuh kalian pas latihan tuh ini aja ngincarnya 12 menit tuh dapat 2,4 kilo, itu udah bagus sih sebenarnya. Udah 2,4 udah bagus ya, udah bagus sih. Sampai juga di penghujung yaitu adalah tes wawancara. Kalau untuk pas tes wawancara itu zaman saya sih ya, kalau ini tuh beda-beda tiap orang. Kalau waktu pas zaman saya tuh ditanya tentang pertama tahu STMKG dari mana, terus juga kenapa milih STMKG, terus apa sih lebihnya STMKG dari sekolah kedinasan lain, gitu-gitu aja sih. Dan juga kalau saya tuh ditanyain tentang ditanya tentang fisika sama matematika. Jadi kalau saya itu dulu tesnya kan ada kayak 3 bangku gitu ya, 3 bangku, terus 1, 2, 3 gitu kan. Nah, sebelah kanan saya itu di tes matematika, disuruh buat persamaan kuadrat baru. Kalau saya ditanya fisika, pertanyaannya tuh kalau nggak salah, kenapa kalau paku dimasukin dalam air itu tenggelam, tapi kalau kapas itu ngapung. Nah, kalau yang sebelah kiri itu karena dia mantan anak paskibraka, dia disuruh LBB seperti itu. Dan nanti kalau tes wawancara itu yang penting tuh kalian asik-asik aja, kalian jangan tegang, tetap kalian harus jaga etika. Izin Bang, jadi kalau misalkan waktu wawancara ya, pengalaman saya, jadi tuh pertama tuh bismillah dulu lah, kalau bisa berdoa dulu nih sebelum masuk ruang wawancara nih, berdoa dulu supaya dikasih kemudahan sama Allah, biar yang ngewawancarain tuh ngasih pertanyaannya yang mudah-mudah aja. Nah begitu pas masuk, ketuk dulu pintu, kalau bisa ucapkan salam, ya salamnya yang formal aja, selamat pagi, selamat siang, atau selamat sore. Pokoknya etika sih itu ini Terus dan gue ya berbagi tips aja sih kalau misalkan pas wawancara juga,
ini aja jadi diri sendiri, jangan apa ya, kalau ditanya tuh jangan dilebih-lebihin, jangan jadi diri sendiri, sama jangan panik. Oh iya. Sama etika sih paling penting. Mau nambahin, kalau misalkan kalian nggak ditanya, kalian jangan jawab. Kalau misalkan kalian nggak ditanya kelebihan kalian nunjukin kelebihan kalian tuh jangan. Itu nanti disangkanya kalian sombong. Dan kalau misalkan kalian nggak ditanya kekurangan kalian tapi kalian jawab kekurangan kalian, jangan. Nanti disangkanya kalian itu lemah atau tidak percaya pada diri sendiri. Pokoknya jawab secukupnya, padat dan jelas. Itu udah cukup banget sih. Nah, jadi setelah tes wawancara ya Dam? Enggak, selain tes kebugaran kan kita langsung wawancara. Kalau iya. di kita tuh habis tes kebugaran langsung tes wawancara, kita langsung ganti baju, langsung wawancara. Dan itu tuh kemarin dari pengalaman kita juga pas dari kebugaran mau ke itu tuh udah kayak ibarat kata udah 90% lah. Iya, udah 90% keterima semua. Tapi ada kok yang nggak keterima juga. Ada yang nggak terima. Ada juga yang ngundurin diri. Iya. Saya sampai kelupaan juga. Ini pasti kalian tanya-tanya banget kan tentang bayaran. Nah, kalau saya waktu zaman saya nih bayarannya itu totalnya 7.675.000. Tapi inget ya, kalian tuh masih banyak yang suka nanya, itu tuh bayar itu tuh per semester atau enggak? Itu tuh enggak ya. Itu tuh bayarnya itu hanya pada saat kalian daftar ulang aja. Jadi setelah kalian daftar ulang, kalian bayar sekali. Setelah itu nanti kalian untuk UKT-nya itu kan gratis. Bahkan kalian tuh nggak bakalan disuruh bayar lagi. Tapi nanti kalian bakal dikasih uang saku per bulan. Nah itu di zaman saya ya 7.675.000. Izin Bang, kalau untuk di 2019 itu bayarannya 6 sampai 7 juta sih. Nggak jauh beda dari senior-senior kami tahun 2017. Dan itu juga bayar cuma di awal doang ya. Pokoknya sampai kalian lulus. Nah, iya. Itu udah ikut semuanya sih, seragam semua pun Seragam semuanya udah dapet. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini adik-adikku mau ngasih sedikit motivasi buat kalian. Didengarkan ya. Ya, sedikit berbagi aja buat motivasi buat kalian yang mau ini. Jadi jangan patah semangat sih. Apapun itu juga nggak selamanya STM pagi itu jalan kalian. Pokoknya kalau misalnya itu rezeki kalian juga pasti kalian diterima. Ya. Pokoknya tetap semangat. Terus jangan lupa setiap kalian berangkat tes minta doa orang tua Harus itu kalian. sama orang tua. Cium kakinya kalau perlu. Ya boleh. Pokoknya semangat. Terus berlatih dan belajar. Pokoknya jangan pernah patah semangat dan terus jalan hidup ini. Oke, tambahin dikit deh. Kalau kalian udah ngerasa males, ingat selagi kalian males masih ada yang terus lari. Ingat. Oh iya, di sini juga saya mau ngasih tahu, kayaknya bentar lagi ini saya kan bakalan selesai dari Taruna. Jadi ini kayaknya udah tinggal beberapa kali lagi saya bisa bikin vlog dengan adik-adik ini atau mungkin dengan seragam. Nah untuk dari itu kayaknya nanti kalau misalkan kalian mau tanya-tanya tentang info STMKG, jawaban dari saya itu belum tentu sama kayak apa yang kalian harapkan. Kalian harapkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan kalian ada mau tanya-tanya, silakan nanti kalian follow aja Instagramnya, udah saya taruh di bawah sini sama sini. Oke, kalau gitu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penjelasan dari saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini adik, jangan digerakin dong pala. Sorry bang. Lupa deh gua. Enggak, bukan tadi. Makanya itu tuh dikasih waktu. Dibuang sayang. Gak apa-apa. Nanti itu bisa dipotong soalnya gampang. Kayaknya nggak 12 menit Pak. Gue ingatnya juga 4 putaran tuh. Soalnya gue itu pas putaran. Jadi gini pas apa namanya? Gue masih 4 tuh udah ada yang 6, udah ada yang 7 gitu. Oh, yang gacor mah gacor aja, yang nggak kuat nggak kuat. Gimana jalan ini? Gak apa-apa, terserah kalian. Ini nggak apa-apa nih, lanjut dulu lah. Gak apa-apa, nanti Pokoknya nggak ada sebanyak aja dulu. Oh iya, sampai kelewat juga. Jadi kalau waktu pas zamannya saya tahun 2017, tes kesehatan itu digabung sama tes kebugaran dan juga tes wawancara. Tangan lu masuk frame. Sorry bang. Gak apa-apa.